Sebatik adalah sebuah daerah penuh romantisme dan heroik, yang menjadi bagian dari sebuah perjalanan sejarah, saat konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1963 sampai tahun 1966. Pulau ini merupakan pulau di sebelah timur Laut Kalimantan. Pulau ini secara administratif yang merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Utara. Pulau Sebatik merupakan pulau terdepan dan pulau terluar di Indonesia. Diketahui, Pulau Sebatik memiliki luas 452,2 km persegi, dengan jumlah penduduk 72.000 jiwa. Pulau Sebatik dibagi menjadi dua bagian negara, sebelah utara merupakan wilayah negara Malaysia, sedangkan sebelah selatan dimiliki oleh Indonesia. Penetapan di pulau ini, yang dibagi menjadi dua negara, yakni Malaysia dan Indonesia, dilakukan pada tahun 1824 antara Belanda dan Britania Raya. Perjanjian tersebut menetapkan lingkup pengaruh Kepulauan Melayu antara dua kolonial di masa itu, yakni Belanda dan Britania Raya. Pemisahan lingkup wilayah inilah yang menjadi dasar penetapan wilayah antara dua negara tersebut. Nah, kali ini, aku akan ngebahas fakta menarik dari Pulau Sebatik. Sebelum melanjutkan videonya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan kamu untuk menekan tombol subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengmu ya. Patok 3 simbol kerukunan di perbatasan. Patok 3 adalah kawasan perbatasan yang sering dijaga ketat oleh petugas perbatasan, karena mobilitas warga keduanya yang sangat aktif dan berkembang. Di perbatasan Patok 3 ini, ada beberapa rumah yang bangunannya ada di dua wilayah. Rumah warga yang berada di Desa Aji Kuning, atau tepatnya berada di kawasan Patok 3 ini menjadi hal yang sangat unik. Bayangkan saja, jika rumah kamu ada di kedua negara, dapurnya ada di Malaysia, sementara ruang tamu dan kamar tidur masuk ke dalam wilayah Indonesia. Dari Patok 3 ini, kita bisa melintasi negara Malaysia, namun harus terlebih dahulu melapor ke petugas untuk dicatat identitasnya. Ingat ya, kalian wajib mempunyai paspor untuk melintasi kedua negara. Pelabuhan Sei Pancang. Pelabuhan yang dijadikan sebagai pembatas antara Indonesia dengan Malaysia ini, terletak pada Sungai Limau, yang berada di Sebatik Timur, di mana karena letaknya yang berada pada daerah perbatasan, kamu juga bisa melihat kota Tawau yang terletak di Malaysia. Selain berada di daerah perbatasan, Pelabuhan Pancang juga merupakan pelabuhan terpanjang, dengan total panjang mencapai 2 km. Selain itu, Pelabuhan Pancang juga berdekatan dengan Pangkalan TNI Angkatan Laut, yang bertujuan untuk menjaga wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Potensi wisata yang mempesona. Pulau Sebatik memiliki potensi wisata alam yang menakjubkan, dikarenakan kondisi alam yang tergolong alami, dan memiliki berbagai pemandangan alam yang mempesona. Pulau Sebatik juga memiliki 3 destinasi pantai yang dapat kamu kunjungi, yaitu Pantai Marina, Pantai Kayu Angin, dan Pantai Batu Lamampu. Selain itu, kamu juga bisa melihat pemandangan alam Pulau Sebatik secara luas pada Pos Bambangan, yang terletak di Pulau Sebatik bagian barat, di mana daerah ini memiliki pemandangan tebing yang curam, dan pepohonan yang menghiasi tebing, sehingga daerah ini memiliki tingkat polusi yang rendah dan terbebas dari kendaraan bermotor. Desa Tanjung Aru. Desa Tanjung Aru berada pada kawasan wilayah Nukukan,
yang terletak di Sebatik Timur. Sebagai salah satu desa pesisir, Desa Tanjung Aru juga menyimpan berbagai keindahan alam, yang berupa pantai dengan pemandangan alam yang mempesona. Selain kamu dapat melihat keindahan pantai, kamu juga dapat menikmati pemandangan matahari senja, yang akan perlahan turun menuju sela-sela dermaga pantai. Kondisi masyarakat. Bila kamu sedang berkunjung ke Pulau Sebatik, kamu akan dapat menjumpai berbagai toko yang menjual beberapa barang Malaysia, yang dapat dibeli secara langsung dari kota Tawau, yang letaknya di Malaysia. Hal ini dikarenakan pasokan barang dan makanan terdekat dari Pulau Sebatik berasal dari Malaysia dan Surabaya. Dengan kondisi seperti ini, proses jual beli yang terjadi di Pulau Sebatik pun menggunakan dua mata uang, yaitu rupiah dan ringgit, sehingga kamu dapat membeli barang kebutuhan sehari-hari dengan menggunakan mata uang Malaysia pada wilayah Indonesia. Pulau yang menjadi wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia ini, menyimpan berbagai keindahan alam yang menakjubkan, dan keadaan sosial budaya yang tidak akan kamu temukan di destinasi wisata lainnya. Jika kamu ingin berliburan ke Pulau Sebatik, ada banyak cara menuju pulau ini, namun wajib melalui jalur laut, karena belum ada penerbangan komersial yang terbang ke Pulau Sebatik. Jadi, kamu harus menggunakan speedboat dari kota Tarakan atau lewat Nunukan. Sementara jika kamu memilih via Nunukan, akan jauh lebih dekat, karena posisi Pulau Sebatik bersebelahan dengan Pulau Nunukan. Nah, itulah fakta menarik dari Pulau Sebatik yang aku rangkumkan khusus buat kamu. Jadi, mana nih yang buat kamu tertarik untuk mengunjungi Pulau Sebatik?